Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sepanjang minggu ini kita akan merenungkan lebih jauh tentang apa yang kita dapatkan dalam renungan firman Tuhan pada hari Minggu kemarin dalam topik mewaspadai pengaruh yang merusak dalam pelayanan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang pengaruh-pengaruh yang dapat merusak pelayanan kita sebagai orang percaya terambil dari Matius 23 ayat yang ketiga, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sebab itu, lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari Minggu kemarin kita telah mendengar renungan firman Tuhan tentang pengaruh-pengaruh yang harus kita waspadai sebelum hal tersebut merusak pelayanan kita bersama. Sepanjang minggu ini, kita akan kembali merenungkannya, namun dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari Matius pasal yang ke-23. Matius 23 adalah salah satu pasal dalam Injil Matius yang berisi kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan hal ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan dan pelayanan kita sebagai orang percaya. Mungkin tidak banyak dari kita yang memiliki pengetahuan Alkitab yang baik dan utuh seperti ahli-ahli Taurat ataupun juga orang-orang Farisi. Namun ketika Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah pelayanan, satu hal yang Tuhan titipkan, baik kepada ahli Taurat maupun orang Farisi, dan termasuk kepada kita yang melayani Tuhan saat ini, Tuhan memberikan pengaruh atau kuasa atas pelayanan kita. Oleh sebab itu, kecaman Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi tidak hanya ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan sebagai ahli Taurat dan juga orang Farisi pada masa kini, tetapi kepada semua orang percaya yang melayani Tuhan. Mari kita lihat bersama dalam Matius 23 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dalam Matius 23 ayat yang pertama dan kedua, Yesus berbicara kepada orang banyak dan murid-muridnya tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang duduk di atas kursi Musa, sehingga mereka memiliki otoritas untuk mengajar dan menafsirkan firman Tuhan atau hukum Taurat. Yesus tidak menentang apa yang mereka ajarkan, sebab dalam ayat berikutnya dengan sangat jelas, Yesus memerintahkan orang banyak dan murid-muridnya untuk melakukan apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus mengakui otoritas mereka sebagai penafsir hukum Taurat, tetapi tidak mengakui perilaku mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Perilaku pertama yang harus kita waspadai, khususnya ketika kita diberikan karunia untuk mengajar, termasuk di dalamnya membimbing dan menasehati, kita harus mewaspadai antara ketidakselarasan apa yang kita ajarkan dan apa yang kita hidupi, atau dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan kemunafikan. Contoh sederhana yang sering kita jumpai dalam pelayanan adalah kita mengajarkan atau menasehati atau membimbing sesama kita tentang pentingnya melayani, tetapi kita sendiri tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Kita mengajarkan atau menasihati sesama kita tentang kerendahan hati, tetapi orang mengenal kita sebagai orang yang sombong. Kita mengajarkan atau menasihati sesama kita untuk memiliki sikap empati kepada orang lain, tetapi hidup kita sendiri pun dipenuhi dengan rasa ketidakpedulian kepada sesama. Hal-hal seperti ini akan merusak kepercayaan orang lain terhadap kita, sehingga membuat pengaruh atau kuasa yang Tuhan berikan itu dipandang dengan rendah dan dapat menghancurkan hubungan kita dengan sesama, dapat juga merusak reputasi kita di tengah pelayanan yang sedang kita kerjakan.
Bagaimana kita mewaspadai diri kita agar tidak terjerumus dalam perilaku ini? Yaitu dengan konsisten menghidupi apa yang kita ajarkan, dengan menjadikan apa yang kita ajarkan sebagai sesuatu yang hidup, bukan hanya kata-kata motivasi belaka, dan yang paling penting adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini yang terpenting dalam fondasi pelayanan kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi berkat melalui karunia yang Tuhan titipkan kepada kita, dan kita pun dapat memuliakan Tuhan di dalam pelayanan kita dan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita melakukan apa yang kita ajarkan atau nasihatkan kepada orang lain? Ataukah kita memiliki standar yang berbeda kepada orang lain dan juga untuk diri kita sendiri? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam melayani Engkau, kami cenderung mengajarkan kebenaran tentang pelayanan kepada orang-orang yang kami layani. Tetapi di dalam kelemahan kami, terkadang kami memilih untuk melakukan apa yang lebih ringan, apa yang lebih menguntungkan buat kami, sehingga orang-orang melihat kami sebagai orang-orang yang munafik di dalam pelayanan kami. Tuhan, tolong kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang memiliki integritas dan melakukan selaras dengan apa yang kami ajarkan, apa yang kami nasihatkan kepada orang lain. Tolong kami untuk menjadi contoh yang baik bagi orang lain untuk kemuliaan-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.